Siono yang dikasih Tuhan. Sudah siap ibadah kan? Ya, yang sudah siap ibadah, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam apa? Hati kita ya. Yuk nyanyi sungguh-sungguh ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami diberi kesempatan Tuhan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami sudah berdoa Tuhan, kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak, siapa yang pernah naik gunung? Mungkin ada yang belum pernah ya. Tante Feni pernah dulu waktu kecil ikut naik gunung. Nah, kalau naik gunung tuh apa? Mendaki gunung. Yuk, sama-sama kita daki-daki gunung yang tinggi ya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku dayung sampai ke seberang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Sekali lagi ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku dayung sampai ke seberang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Yuk semuanya
suka, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya, puji Tuhan, anak-anak sudah memuji Tuhan. Ayo coba kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu. Ya, kita sambung pujian kita. Ya, siapa yang senang jadi anaknya Tuhan Yesus? Wah, Tante Feni juga senang jadi anaknya Tuhan Yesus. Ya, yuk kita sama-sama pujikan lagu ini. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan, kalau sukacita harus apa? Tersenyum ya. Semuanya nyanyi dengan tersenyum ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh apa? Bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Puji Tuhan. Ya, anak Tuhan gak boleh apa tadi? Gak boleh bohong, gak boleh nakal ya. Nah, kita akan pujian ini sekali lagi ya. Aku senang jadi anaknya siapa? Anak Tuhan Yesus. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu yang sudah memuji Tuhan dengan semangat. Ya, sebentar kita mau berikan apa? Persembahan. Yuk, siapkan uang persembahannya, siapkan kotak persembahannya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, semuanya tutup mata. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan memperlebar pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita nyanyikan lagu Happy Ya, Happy Ya sambil uang persembahannya dimasukkan ke kotak ya. Semua pakai keran ya. Happy Ya, ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya, ye. Ya, nyanyi happy ya, happy ye. Happy ya, ye. Saya senang jadi anak, iya pintar. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak sekolah minggu. Ya, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita undang Tuhan Yesus kembali ya.
kita nyanyikan Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yuk kita nyanyi sungguh-sungguh ya. Kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami, memberkati guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ajar anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, untuk sungguh-sungguh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak sekolah minggu, sudah siap mendengar cerita ya? Iya, sebelum Tante Feni cerita, Tante Feni mau bikin gerakan nih. Kira-kira gerakan apa ya Tante Feni ini ya? Siapa yang tahu? Tante Feni minta apa tadi? Oh betul, Tante Feni minta makan. Berarti kalau orang minta makan apa? Lapar. Nah, Tante Feni mau cerita nih, bangsa Israel ini pernah kelaparan dan Tuhan kasih janji akan memberikan makan selama 40 tahun. Wow, bayangkan 40 tahun itu kan waktu yang sangat lama sekali. Ya. Nah, suatu hari bangsa Israel ini disuruh pindah ke suatu negeri yang sangat indah, yaitu di negeri perjanjian namanya Kanaan. Nah, orang-orang pilihan Allah ini, umat-umat pilihan Allah, dia mau pergi ke sana dan dipimpin oleh siapa ini? Nabi Musa. Siapa? Musa. Nah,
Musa memimpin bangsa Israel untuk pergi ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, sepanjang perjalanan, mereka itu perginya di tempatnya yang sangat jauh. Nah, terus zaman dahulu itu kan nggak ada kendaraan, ya, bisanya cuma jalan kaki. Nah, kadang ada juga yang naik keledai. Nah, tapi karena ini adalah orang banyak, mereka bersama-sama berjalan kaki. Nah, mereka juga membawa makanan. Makanan yang mereka punya mereka bawa supaya mereka nggak kelaparan. Nah, setelah jalan, terus kalau mereka capek, mau istirahat, mau tidur, mereka buka tenda. Ya, mereka bikin tenda. Mereka beristirahat di situ. Nah, sampai di padang gurun Sin. Di padang gurun Sin ini ternyata stok makanan yang mereka bawa itu sudah habis. Wah, kalau makanannya habis ya kayak Tante Feni tadi itu perutnya jadi lapar. Harus diisi apa? Makanan. Nah, mereka jadi sedih. Aduh, gimana nih? Mereka juga khawatir. Gimana nih makanan kita udah habis, tapi perjalanan kita masih belum sampai. Kata Musa, masih sangat jauh. Nah, kira-kira apa iya kita bisa makan? Makanan kita habis. Nah, dan Nabi Musa mendengar keluh kesah bangsa Israel. Nah, terus Nabi Musa mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang sama Nabi Musa bahwa Tuhan akan menurunkan hujan roti. Wah, kayak apa ya hujan roti? Kalau kita kan biasanya hujan air ya. Nah, ini Tuhan berjanji akan menurunkan hujan roti. Nah, karena apa tadi? Karena bangsa Israel kehabisan makanan. Jadi Tuhan menjanjikan akan ada hujan roti dan bangsa Israel, umat pilihan Allah itu tidak akan kelaparan. Nah, Nabi Musa bilang nih sama bangsa Israel, kalian gak usah khawatir. Nanti Tuhan berjanji Dia akan menurunkan hujan roti sehingga kita semua tidak kelaparan. Bangsa Israel jadi berpikir, apa benar ya nanti akan ada hujan roti? Kayak apa hujan roti itu? Nah, bangsa Israel penasaran dan bangsa Israel menantikan janji Tuhan. Mereka beristirahat, mereka tidur dan menantikan keesokan harinya. Apa benar akan ada hujan roti? Nah, keesokan paginya setelah mereka tidur, mereka bangun dan mereka cepat-cepat keluar dari tenda. Apa benar ada roti di luar? Nah, waktu mereka membuka tenda mereka keluar. Wah, ternyata benar janji Tuhan. Tuhan gak pernah bohong. Tuhan menepati janjinya dan di luar tenda banyak sekali roti. Namanya roti mana. Ya, roti mana itu seperti kue madu. Nah, bangsa Israel mengambil tempat untuk menaruh roti madu ini. Dan Tuhan juga mengingatkan, kalian gak boleh ngambil banyak-banyak ya. Ambil sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan jumlah anggota keluarganya. Jadi cukup untuk makan satu hari. Nah, di sini Tuhan ajarkan kita nggak boleh serakah. Nah, bangsa Israel dengar-dengaran. Mereka mengambil makanan secukupnya untuk satu keluarga mereka dan cukup untuk satu hari. Soalnya kalau mereka ngambil lebih,
roti mana itu besoknya akan busuk, akan bau, jadi nggak bisa dimakan. Jadi percuma kalau mereka itu mengambil banyak-banyak. Ya, bangsa Israel mengambil makanan sesuai anggota keluarga mereka cukup untuk 1 hari. Tuh, semuanya bawa satu-satu kan? Nah, untuk hari ke-6, khusus di hari ke-6, Tuhan bilang mereka disuruh ambil untuk 2 hari, makanan yang cukup untuk 2 hari. Karena pada hari ke-7 itu adalah hari Sabat. Apa itu hari Sabat ya? Hari Sabat itu hari untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, dan orang-orang tidak boleh melakukan pekerjaan. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan nggak mau menurunkan hujan roti. Jadi pada hari ke-6 Tuhan menyuruh mengambil makanan untuk 2 hari. Cukup untuk 2 hari, yaitu hari ke-6 dan hari ke-7. Untuk mereka yang enggak ngambil makanan untuk 2 hari, ya berarti 1 harinya mereka kelaparan, berarti mereka puasa ya. Nah, bagi yang dengar-dengaran, mereka mengambil untuk makanan cukup untuk 2 hari. Nah, dan pada hari ke-7 mereka beribadah kepada Tuhan. Begitulah setiap harinya Tuhan memberikan hujan roti dan bangsa Israel tidak pernah mengalami kelaparan. Bangsa Israel benar-benar diberkati Tuhan, benar-benar janji Tuhan iya dan amin, nggak pernah luput dari janji Tuhan. Nah, bangsa Israel dijagai oleh Tuhan, diberi makan oleh Tuhan selama 40 hari. Nah, 40 hari itu lama sekali loh. 40 hari itu kalau misalnya anak-anak itu masih kecil, itu sampai anak-anak itu sudah besar, sudah menikah, sudah punya anak, sudah agak tua. Nah, itu berarti pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Pemeliharaan Tuhan yang sangat lama. Nah, dari cerita ini kita belajar, kita percaya akan janjinya Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan gak pernah meluputkan janjinya bagi umatnya yang percaya kepada Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu, kita harus percaya akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dan tadi diajarkan juga kita harus dengar-dengaran sama perintah Tuhan, taat sama perintah Tuhan. Kayak tadi dibilang suruh ngambil makanan yang cukup untuk 1 hari. Berarti anak-anak diajarkan apa? Nggak boleh serakah. Ya, anak-anak kalau mau makan juga nggak boleh serakah. Cukup makanannya yang cukup. Jadi nggak kekenyangan, juga nggak kekurangan makan. Ya, cerita firman Tuhan sampai di sini. Kita sama-sama berdoa, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk semuanya tutup mata. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih buat pimpinan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami terus percaya akan janji-janji Tuhan yang selalu Tuhan tepati dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Selalu mengikuti perintah Tuhan, menyembah Tuhan tanpa henti-hentinya. Dan kami jaga iman percaya kami Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih memberkati anak-anak sekolah minggu sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Memberkati sekolah mereka, keluarga mereka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dadah anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah.